괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Tapi bohong. Dia bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Kamila dengan NIM 2223473. Saya akan memenuhi tugas akhir saya dengan mata kuliah dasar-dasar filsafat yang diampu oleh Ibu Hanifah Yuliasari SSMA. Topik yang saya ambil yaitu mengenai moralitas. Contoh kasusnya yaitu mengenai bullying. Bullying adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan yang sengaja ditujukan kepada orang lain dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut yang dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat berupa verbal dan non-verbal. Bullying verbal biasanya berbentuk hinaan atau ujaran kebencian. Sedangkan bullying non-verbal biasanya berbentuk kekerasan fisik. Contoh kasus bullying yang saya ambil yaitu korban bully di Sukabumi yang trauma hingga ingin meminum obat tidur. Kasus bullying yang terduga menimpa bocah kelas 3 SD swasta di kota Sukabumi masih bergulir. Dua perkara dilaporkan oleh keluarga korban yakni mengenai peristiwa perundungan dan intimidasi pihak sekolah bersama orang tua terduga pelaku. Orang tua korban berinisial DS mengungkapkan sebelum kasus dilaporkan ke aparat kepolisian, pihaknya sempat menerima ajakan damai berupa uang ganti rugi. Hal itu terjadi sebelum ia melaporkan kasus itu ke aparat kepolisian. Mulanya pada awal Oktober tahun 2023, DS tiba-tiba mendapatkan surat ultimatum bahwa dia harus membuat klarifikasi ulang dengan kalimat yang sudah disiapkan pihak sekolah. Menurutnya, tindakan itu tidak sesuai dengan keinginannya sebagai orang tua korban. Dulu saya disampaikan oleh Bapak Dik-Dik ketika mereka memberikan saya ultimatum untuk memberikan klarifikasi terkait viral yang pertama. Tetapi saya merespon dengan dingin dan tidak ingin mengikuti ultimatum mereka, kata Pak DS kepada Detik Jabar. Mungkin mereka panik dan merespon dengan ingin memberikan saya uang melalui Pak Dik-Dik. Mereka menyampaikan ke saya, ini keluarga pelaku ingin diantar untuk ketemu untuk memberikan sesuatu yang berhubungan dengan ganti rugi yaitu uang. Dan saya bilang tidak. DS tak menyebutkan secara pasti besaran uang tersebut. Dia menegaskan tak ada kata damai dalam kasus perundungan yang menyebabkan lengan anaknya patah. Saya ingin tekankan juga, ini tidak bisa dinilai dengan uang. Saya tidak berharap ini adalah istilah ganti rugi atau mencari jalan kekeluargaan. Ini sudah keterlaluan. Mau dibayar berapapun, anak saya harus mendapatkan keadilan, itu yang paling penting, katanya. Pengacara korban Melissa Anggraini menambahkan, proses hukum dugaan perundungan ini sudah berjalan. Menurutnya, penyelesaian terakhir dalam kasus ini sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, proses hukum sudah berjalan, tidak ada jalan damai. Kalaupun ada pertanggungjawaban yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka kita akan tempuh sesuai aturan karena seluruhnya sudah diatur terkait dengan hak-hak korban dan lain-lain sebagainya, kata Melissa. Perjuangan dan mencari keadilan untuk korban ini kita upayakan. Tidak ada lagi jalan damai. Waktu itu, jalan damai yang mereka tawarkan ketika korban tidak tahu bahwa ada orang dewasa yang ikut menampar dan memukul anak korban. Setelah tahu itu, proses ini akan terus berjalan. Kondisi terkini anak korban disampaikan oleh orang tua dan pengacara. Korban tersebut mengalami trauma hingga berniat untuk mengkonsumsi obat tidur di usianya yang masih 9 tahun. Sejauh ini trauma pastinya ada, tetapi anak saya itu kata psikolog dari KPAI, dan alhamdulillahnya mentalnya itu melebihi anak seusianya. Tapi meskipun demikian, dampaknya itu jelas karena dia lebih agresif ke adik-adiknya. Serius, tapi saya menganggap obat tidur itu hanya pengetahuan.
penasarannya dia saja, kata DS. Pengacara korban Melissa Anggraini menambahkan, penuturan korban mengenai permintaan obat tidur, menurutnya korban mengalami tekanan dan selalu bangun dini hari. Soal obat tidur, saya sempat bilang, "Kamu kenapa?" Kata dia bingung. "Kamu minta obat tidur?" "Iya." Aku tanya, "Bahaya nggak sih obat tidur?" "Kenapa emang nggak bisa tidur?" "Nggak bisa." Jadi dia jam 3 subuh itu sudah siap sekolah. Ternyata dia dalam tekanan ketakutan. Selain trauma, usai rangkaian kejadian perundungan hingga intimidasi, korban tidak belajar di sekolah. Orang tuanya khawatir kondisi psikologis korban akan semakin terdampak sehingga anak korban belajar di rumah. Luka yang dideritanya pun masih dalam tahap pemulihan. Kondisi terakhir korban dari bekas lukanya ini berangsur membaik, hanya ada sedikit sisa-sisa di ujung jari, sering kram terus tangannya suka kaku. Di ekor belakangnya sempat sakit waktu sering didorong sama orang tua pelaku karena dorongan sangat keras sampai terbentur ke lantai. Tadi sudah disampaikan juga ke pihak penyidik untuk kita diminta rujukan visum. Kita khawatir itu efek dari perbuatan pidana yang dilakukan. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKBP Bagus Panutun mengatakan, laporan soal perundungan sudah naik ke tahap penyidikan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali melaksanakan gelar perkara untuk menentukan tersangka atau anak berhadapan dengan hukum. Kemarin kan baru wawancara, sekarang kita ubah jadi BAP. Untuk proses penyelidikan memang seperti itu, dari lidik kita naikkan jadi sidik. Dari penyelidikan ini kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemenuhan alat bukti, pengiriman SPDP. Setelah dirasa lengkap, alat bukti terpenuhi, baru kita naikkan status jadi tersangka atau ABH jadi tidak serta-merta. Nanti gelar tersangka atau ABH kalau anak, kata Bagus. Dari kasus bullying yang saya ambil tadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku bullying. Faktor individu. Ada dua kelompok individu yang terlibat langsung dalam peristiwa bully, yaitu pembuli dan korban bully. Kedua kelompok ini adalah faktor utama yang mempengaruhi perilaku bullying. Ciri-ciri kepribadian dan sikap individu dapat berkontribusi pada perilaku bully. Pembuli. Perilaku intimidasi cenderung menganggap diri mereka selalu terancam dan dalam bahaya. Perilaku intimidasi biasanya bertindak untuk menyerang sebelum diserang. Biasanya perilaku intimidasi lebih kuat secara fisik dan memiliki harga diri yang tinggi. Kebanyakan dari mereka menjadi pembuli sebagai bentuk balas dendam. Dalam kasus ini, peran korban bully berubah menjadi pelaku bully. Korban bully. Korban bully adalah seseorang yang menjadi sasaran berbagai perilaku agresif. Dengan kata lain, korban bully adalah seseorang yang diintimidasi atau menjadi sasaran bully. Anak-anak yang sering menjadi korban bully biasanya menunjukkan karakteristik perilaku internal seperti pasif, sensitif, lemah lembut, dan tidak membalas ketika diserang atau diganggu. Faktor keluarga. Lingkungan keluarga juga mempunyai peran penting dalam pembentukan pelaku bullying. Orang tua yang sering bertengkar cenderung membentuk anak-anak yang berisiko menjadi agresif. Anak-anak yang tidak menerima kasih sayang, pendidikan yang tidak lengkap, dan kurangnya pengajaran yang positif cenderung menjadi pembuli. Faktor sekolah. Lingkungan, praktik, dan kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas perilaku dan interaksi siswa di sekolah. Merasa aman dan dihargai adalah hal yang mendasar untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi di sekolah. Jika hal ini tidak terpenuhi, siswa mungkin berusaha mengendalikan lingkungan mereka dengan terlibat dalam perilaku antisosial seperti bully orang lain. Pengawasan disiplin yang lemah di sekolah dapat menyebabkan perilaku bully di sekolah. Faktor media.
Paparan tindakan dan perilaku kekerasan yang sering ditayangkan di televisi dan media elektronik dapat mempengaruhi perilaku kekerasan pada anak-anak dan remaja. Faktor kontrol diri. Faktor kontrol diri adalah faktor yang berasal dari individu. Ada orang yang memiliki kontrol diri yang tinggi, ada pula memiliki kontrol diri yang rendah. Kontrol diri dapat mengurangi agresi dan mempertimbangkan aspek-aspek dan aturan yang berlaku. Dengan adanya kontrol diri, individu dapat secara aktif mengontrol perilakunya dan mempertimbangkan konsekuensi yang dihadapinya sehingga terhindar dari perilaku kekerasan terhadap temannya. Ada pula dampak dari bullying. Dampak bullying bagi korban. Efek bully dapat berdampak secara psikologis pada korban yang mengakibatkan depresi, stres, dan gangguan mental. Bully juga dapat mempengaruhi prestasi akademis korban. Hal ini terjadi karena korban kehilangan semangat untuk bertemu dengan siapapun dan memilih untuk mengasingkan diri, terutama jika tindakan bully tersebut terjadi di lingkungan akademis. Dampak lain yang dirasakan korban adalah menurunnya skor tes kecerdasan atau IQ dan kemampuan analisis. Dampak bullying bagi pelaku. Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Kurang berempati dan memiliki toleransi yang rendah terhadap orang lain. Merasa memiliki kekuasaan tinggi sehingga akan terus melakukan bullying. Cara mencegah bullying. Ajarkan cinta, kasih antar sesama. Ajarkan etika terhadap sesama. Berikan teguran mendidik jika melakukan kekerasan. Pemberdayaan untuk prososial, aktif, dan berprestasi. Bullying seringkali dikaitkan dengan ego seseorang yang mencoba untuk mencapai eksistensi di komunikasinya. Oleh karena itu, guru harus mendorong siswa untuk meningkatkan eksistensi mereka melalui hal-hal yang positif seperti kegiatan sosial dan berprestasi di sekolah. Pembentukan nilai-nilai persahabatan. Moralitas adalah konsep etika yang membimbing perilaku manusia berdasarkan prinsip-prinsip yang mengatur apa yang dianggap benar dan salah dalam masyarakat. Sementara itu, bullying adalah perilaku kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali dengan dampak negatif pada korban. Pencegahan bullying adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Sekian dari saya mengenai kasus bullying dari topik moralitas. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari penyampaian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's my